warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya bahagia ya. Oh ya, kenalin, aku Rindi Fitriantika sebagai moderator di acara Getah Genbi Talk About Health 2024. Tema podcast kita hari ini yaitu kesadaran diabetes di usia muda sebagai upaya pencegahan gagal ginjal di era modern. Nah, sekarang ini aku lagi bareng Kak Latif. Mungkin bisa perkenalan dulu ke Sobat Genbi, Kak. Silahkan. Halo teman-teman Genbi, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Latif Hamdillah. Saya berasal dari Lamongan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsur. Oh, jadi Kak Latif ini mahasiswa kedokteran Unsur. OTW jadi dokter. Amin. Mohon doanya. Siap. Sebelumnya kesibukan kakak nih selain menjadi mahasiswa kedokteran Unsur? Ini waktu kuliah atau sekarang ini? Sekarang aja. Oh, kalau sekarang berarti saya sedang menunggu KMPPD, ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter. Kalau itu nunggunya berapa lama nih Kak kira-kira? Berarti berapa lama ya? Biasanya 3 bulan sekali. Oh. Ini kalau nggak Agustus September kan masalah KMPPD-nya. Tapi udah siap jadi dokter, udah siap banget ya? Insya Allah. Insya Allah siap. Oh ya, tadi aku udah jelasin nih terkait tema podcast kita ya. Nah pastinya Kak Latif ini udah paham banget lah mengenai tema kita hari ini. Jadi hari ini kita akan mengulik dan menceritakan mengenai diabetes. Bagaimana sih gejala dan penyebab diabetes, sampai tips dan trik agar terhindar dari diabetes. Oke, kita sudah merangkum beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama, Kakak mungkin bisa jelasin dulu kali ya, pengertian dari diabetes dan gejala-gejala awal dari penyakit diabetes itu apa? Biar semua Sobat Genbi ini pada tahu. Coba nih Kak. Teman-teman Sobat Genbi, sebenarnya ini merupakan topik yang menarik dan cukup berat gitu. Saya tahu setiap orang berhak bercerita, setiap orang berhak menerangkan, tapi yang punya legalitas menerangkan terkait diabetes mellitus harusnya dokter spesialis penyakit dalam, konsulen endokrin metabolik. Tapi mari kita coba. Yang pertama, diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi. Jadi gula darahnya tinggi. Kenapa kok bisa gula darahnya tinggi? Penyebabnya dua. Yang pertama, ada gangguan sekresi insulin, jadi insulinnya kurang atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Yang kedua, ada insulinnya tapi fungsinya kurang optimal gitu. Itu diabetes mellitus gitu. Nah, insulin ini punya sifat yang sangat penting buat tubuh kita. Setidaknya secara garis besar, insulin itu punya 3 fungsi. Yang pertama, memakai glukosa. Yang kedua, menyimpan glukosa. Yang ketiga, sintesis protein. Contohnya di otot. Di otot itu insulin punya fungsi meningkatkan uptake glukosa ke dalam sel, terus meningkatkan glikogenesis. Kalau di sel lemak, insulin itu punya efek selain meningkatkan uptake gula ke dalam sel, dia juga punya fungsi meningkatkan lipogenesis dan menurunkan lipolisis atau pemecahan lemak gitu. Di jantung itu insulin punya efek kardioprotektor gitu. Jadi insulin ini sangat penting pada tubuh kita. Nah, ketika insulin ini kurang atau resisten, maka setidaknya ada 11 organ yang terganggu, ada 11 organ yang berpotensi menaikkan gula dalam darah kita gitu. Para pakar menyebutnya Aggregius 11 gitu. Untuk gejala dari diabetes mellitus, itu pertama ada gejala klasik. Gejala klasik diabetes mellitus itu ada 4P. 4P itu yang pertama polidipsi. Polidipsi pasiennya akan jadi sering minum. Yang kedua ada poliuri. Pasiennya jadi sering pipis. Yang ketiga ada polifagi. Pasiennya jadi sering makan. Dan yang keempat ada penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, itu 4 gejala klasik diabetes mellitus. Kalau gejala lainnya bisa yang pertama dia jadi lemah latih lesu, yang kedua ada gangguan penglihatan, pandangannya kabur gitu. Yang ketiga bisa
dia kesemutan. Terus pada yang laki-laki bisa terjadi disfungsi ereksi, pada yang perempuan bisa terjadi pruritus vulva. Jadi vulva vaginanya itu gatal-gatal gitu. Oh, seperti itu. Seperti itu. Mungkin nanti Sobat Genbi bisa cek ada nggak gejala-gejala itu dalam dirinya ya. Jadi nanti langsung sadar, oh jadi aku ada gejala-gejala ini. Mungkin lebih baik cek dulu ya daripada nanti nunggu kayak gejalanya muncul semua baru cek kan ya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih Kak, diabetes itu apa, gejala-gejalanya itu secara lengkap. Mungkin bisa jelasin juga nih, tipe atau jenis-jenis penyakit diabetes itu apa aja sih? Seperti yang kita tahu diabetes itu kan ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, mungkin Kakak bisa langsung jelasin nih ke teman-teman semuanya. Jadi tipe-tipe diabetes mellitus itu, jadi ada 4 tipe diabetes mellitus. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional, yang keempat ada odol diabetes mellitus gitu. Yang pertama nih, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 itu merupakan dependent atau absolut defisiensi insulin. Jadi pasiennya kekurangan insulin secara absolut, biasanya terjadi pada orang-orang dengan, biasanya terjadi karena pertama idiopatik, yang kedua autoimun. Jadi si imun orangnya ini menyerang beta pankreas, dari beta pankreasnya akhirnya ini rusak, jadinya gagal memproduksi insulin gitu. Itu diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini gara-gara resisten insulinnya gitu. Ini biasanya karena gaya hidup gitu, lifestyle yang buruk. Ini akan mengakibatkan resisten insulinnya gitu. Terus yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional ini biasanya terdiagnosis pada ibu-ibu hamil di trimester 2 atau trimester ketiga. Yang sebelumnya beliau tidak mengidap penyakit diabetes mellitus, tapi pas waktu trimester 2 semester 3 kehamilan gula darahnya tinggi. Itu diabetes mellitus gestasional. Terus yang keempat ada diabetes mellitus tipe odol. Nah, ini biasanya karena penyakit-penyakit sekunder, bisa karena pankreatitis, kanker pankreas gitu, gangguan kelenjar eksokrin gitu. Seperti itu. Itu tadi tipe-tipe diabetes mellitus. Berarti tipenya itu sebenarnya ada berapa ya tadi? Tadi aku ada tipe 1 dan tipe 2. Berarti Kak Latif nyebutnya ada 4 tipe. Ya, ada 4 tipe Jadi gitu. ternyata ada 4 tipe ya teman-teman semuanya. Oke, tadi udah dijelasin secara rinci. Menurut bahasa medis juga. Jadi langsung aja ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Jadi aku pernah nih dapat sumber dari IDF. IDF itu International Diabetes Federation. Yang aku baca itu Indonesia tahun 2021 berada di posisi 5 dunia yang terkena penyakit diabetes nih. Mungkin Kakak bisa jelaskan nih kelompok risiko tinggi yang terkena diabetes agar bisa meminimalisir masyarakat yang terkena diabetes khususnya di Indonesia. Ya, benar sekali. Data dari IDF 2019, IDF itu International Diabetic Federation gitu. Tahun 2019, data dari IDF, Indonesia itu peringkat ke-7. Pas segini warga masyarakatnya yang terkena diabetes mellitus. Pada waktu tahun 2021, Indonesia peringkat ke-5 berarti. Naik berarti. Gimana Kak? Biar ini nggak tambah naik nih, gimana? Sebenarnya ada kelompok resiko tinggi atau orang-orang yang potensial terkena diabetes mellitus gitu. Yang pertama, seluruh orang dengan usia lebih dari 45 tahun itu harus screening diabetes mellitus, harus dicek gula darahnya gitu. Yang kedua, orang yang usianya kurang dari 45 tahun dengan body mass index atau BMI dengan berat massa tubuh lebih dari sama dengan 23 kg per meter persegi dengan 10 kriteria berikut gitu. Kalau indeks massa tubuhnya lebih dari 23 sama dengan 23 kg per meter persegi, terus ada salah satu dari 10 ini, maka dia potensial terkena diabetes mellitus. Nah, 10 ini apa saja? Yang pertama, orang-orang dengan aktivitas fisik yang rendah. Ya, orang-orang mungkin seperti kalian yang seringnya nonton YouTube, rebahan, gim-giman, itu kan aktivitas fisik yang cukup rendah gitu. Minat ya. Iya, yang kedua
Yang kedua, orang-orang keturunan pertama dari penderita DM gitu. Jadi semisal nih, Iya. bapak ibunya Mbak Rindi Aduh, amin-amin ya. terkena DM, berarti keturunan pertama kan? Nah, Iya. itu juga potensial mengidap diabetes mellitus. Terus yang ketiga, ras dan etnik tertentu. Jadi ras Asia atau ras Afrika, bila mereka tinggal di Eropa, itu kan pola makannya berbeda. Ketika pola makannya berbeda, maka dia akan potensial terkena diabetes mellitus, potensial gula darahnya tinggi. Jadi kalau kita kan ras Asia kan, nah, kalau kita tinggal di Eropa ikut pola makan mereka, lah itu kita potensial terkena diabetes mellitus. Seperti tadi. Berarti senang lah ya di Asia aja. Jangan sampai ke Eropa. Oke, lanjut. Berarti tadi itu sudah nomor Wah. 4. Berarti yang nomor 5. Yang nomor 5 itu orang-orang dengan riwayat pas waktu kecil berat badan lahirnya lebih dari 4 kg atau lebih dari 4.000 gram. Atau pas waktu dia dilahirkan ibunya terkena diabetes mellitus gestasional. Itu juga pas waktu dewasa potensial terkena diabetes mellitus gitu. Terus yang keenam, orang-orang dengan hipertensi atau tekanan darahnya tinggi, diukur tekanan darahnya lebih dari 140/90 mm Hg, dia juga potensial harus screening diabetes mellitus, harus cek gula darahnya gitu. Terus yang keenam itu berarti orang-orang dengan dislipidemi atau gangguan lemak dalam darahnya. Ketika dicek HDL-nya atau high density lipoproteinnya kurang dari 35 atau triglyceridnya lebih dari sama dengan 250. Terus yang ketujuh berarti. Iya. Yang ketujuh berarti perempuan-perempuan dengan polycystic ovary syndrome atau PCOS. Nah, PCOS ini biasanya gejalanya dia sulit hamil. Nah, itu juga potensial terkena diabetes mellitus. Terus yang kedelapan berarti orang-orang dengan riwayat prediabetes berarti. Yang belum terkena diabetes jadi tapi sudah gejala-gejala. Bukan, jadi gini. Oh. Jadi ada normal, prediabetes dan diabetes gitu. Gitu. Nah, ada orang-orang yang pernah terdiagnosa prediabetes ini potensial terkena diabetes gitu. Nah, prediabetes bisa turun jadi normal. Masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Masih bisa selamat ya, jadi jangan sampai diabetes ya. Kalau udah jangan dijaga, jangan sampai diabetes. Gitu. Kalau udah diabetes berarti harus dijaga. Berarti harus dijaga. Jangan sampai ke tipe-tipe yang lebih. Jangan sampai terkena komplikasi. Oh, gitu. komplikasi. Kalau udah diabetes. Itu nanti ada di pertanyaan berikutnya ya. Terus yang ke-9, orang-orang yang obesitas berat dengan akatosis nigrikan. Akatosis nigrikan itu biasanya di lehernya itu ada hitam-hitamnya gitu. Oh, aku ada nggak ya? Semoga nggak ada. Terus yang terakhir, orang-orang dengan riwayat penyakit kardiovaskuler gitu. Berarti bila IMT indeks massa tubuh jenengan lebih dari sama dengan 23, terus disertai salah satu dari 10 yang saya sebutkan tadi, itu harus screening diabetes mellitus gitu, harus cek gula darahnya gitu. Oke. Kalau dari yang 10 tadi, insya Allah enggak ya kayak. Tapi mungkin aku bisa ini dong, coba Kak, aku mau nih buat cek aku termasuk faktor resiko tinggi atau enggak dengan indeks massa tubuh. Oke. Dengan rumusnya itu apa nih Kak? Aku bisa langsung langsung cek aja deh ya. Jadi gini, IMT itu atau indeks massa tubuh itu berat badan dibagi kuadrat dari tinggi badan. Oke. Dalam meter tapi tinggi badannya. Contohnya nih, Mbak Rindi tingginya berapa? 160. 160. Coba dikonversikan. 160 kan cm. Ya. Jadikan meter dulu. 1,6. 1,6. Beratnya? 52. 52. Ini nggak bohong, 52. Oh, seriusan? Iya, serius. Jadi 52 dibagi 1,6. 1,6. Coba dihitung berapa? Ini sama dengan 20,31 semuanya. Oh, 20 berarti. Iya. Oh iya, berarti enggak masuk yang berarti enggak lebih dari 23 kan? Iya. Alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Jadi nanti ada diagramnya. Kapan dikatakan dia obesitas, tipe 1 atau tipe 2, terus overweight, normal atau underweight gitu. Oh, oke. Berarti aku alhamdulillah normal ya. Iya. Berarti aku boleh minum makanan manis sepuasnya juga Ya nggak boleh begitu. Oh, oke. Itu harus dijaga. Oke. Terus
Mungkin lanjut aja nih ke Ya, pertanyaan boleh, berikutnya boleh. ya. Silakan dilanjutkan. Oke, siap. Jadi gini nih Kak, Sobat Genbi ini pernah dengar di masyarakat, apakah betul diabetes itu diabetes basah dan ada diabetes kering? Nah, untuk diabetes basah itu yang aku dengar di masyarakat ya, diabetes basah itu kalau luka itu susah sembuhnya. Kalau diabetes kering itu lebih ke cepat kurus. Nah, itu gimana Kak? Menurut pembahasan secara medis gitu, biar Sobat Game ini tidak pada tahu nih, emang bener ya ada diabetes basah sama diabetes kering? Gitu. Sebenarnya kan kalau sudah sampai luka itu berarti kan ulcus diabetikum namanya. Ulcus diabetikum itu berarti kan salah satu komplikasi dari diabetes mellitus. Nah, selama saya kuliah dan biasanya ketika saya baca teori itu saya nggak menemukan terminologi atau pembagian diabetes tipe kering maupun diabetes tipe basah gitu. Mungkin ini fenomena yang muncul di masyarakat, istilah yang muncul di masyarakat gitu. Nah, yang DM dengan luka yang lukanya basah, akhirnya mereka menyebutnya diabetes tipe basah, terus diabetes mellitus yang penyembuhannya itu kering, nggak ada basah-basahnya, nggak berlemak, itu mereka menyebutnya diabetes tipe kering gitu. Tapi secara literatur selama saya kuliah itu saya nggak pernah dengar, atau mungkin pas waktu dosen saya menjelaskan saya tidur seperti apa kan saya nggak pernah dengar gitu. Atau mungkin tidur? Nggak mungkin seorang mahasiswa kedokteran masa waktu kuliah tidur? Ya, bisa jadi. Mengakui dari mahasiswa kedokteran ya teman-teman semuanya, ternyata mahasiswa kedokteran itu kalau kuliah nggak harus melek terus ya, kadang ada fase capeknya. Namanya kan juga manusia. Iya, mahasiswa kedokteran juga manusia. Oke, siap. Jadi masyarakat awam ini ternyata masih salah nih buat mengartikan diabetes basah sama kering ya. Ternyata di dunia medis itu nggak ada nih teman-teman istilah dari diabetes basah dan diabetes kering seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya nih Kak, kan tadi udah bahas semuanya tentang diabetes, terus diabetes basah kering, terus aku juga ada dihitung nih indeks massa tubuhnya. Nah, bagaimana nih cara mendiagnosis penyakit diabetes menurut dengan medis? Diabetes mellitus kan gula darahnya tinggi nih, berarti kita harus tahu gula darahnya gitu. Jadi ada 4 indikator yang biasa digunakan untuk mendiagnosis diabetes mellitus gitu. Yang pertama, indikator pertama pakai gula darah puasa. Gula darah puasa itu pasien dipuasakan 8 jam. Berarti puasa 8 jam puasa kalori, tapi minum masih boleh. Oh, minum masih boleh. Yang penting nggak boleh makan. Berarti itu puasa kayak kalau operasi itu kan iya ya, puasa sampai 8 jam. Tapi ini juga sama buat sistemnya. Sebenarnya kan kita bisa mengatasinya tidur sebelum, jadi kita makan sebelum itu tidur, terus paginya cek, itu kan udah 8 jam kan. Bisa. Jadi biar gampang puasanya mending tidur aja ya malam. Nah, gula darah puasa ini nggak boleh lebih dari sama dengan 126. Kalau lebih dari sama dengan 126 berarti dia terdiagnosis diabetes mellitus gitu. Terus yang kedua ada TTGO, tes toleransi glukosa oral. Tes toleransi glukosa oral ini nggak boleh lebih dari sama dengan 200. Tes toleransi glukosa oral atau TTGO ini dilakukan berarti pasien dikasih beban glukosa sebanyak 75 gram. Setelah itu ditunggu 2 jam dites gitu. Nah, nanti dicek gula darahnya lebih dari sama dengan 200 apa enggak gitu. Terus yang ketiga pakai gula darah sewaktu atau gula darah acak. Pasien datang tanpa puasa, tanpa TTGO, langsung dicek aja gitu. Gula darah acak. Nah, gula darah acak ini nggak boleh lebih dari sama dengan 200. Nah, kalau gula darah acak ini harus disertai dengan gejala klasik. Kalau gula darah acaknya atau GDS-nya lebih dari 200, terus pasiennya mengalami gejala klasik DM yang 4P tadi. Apa tadi coba? Makan, kebanyakan makan tipis. Ayo dibantu Kak. Poliuri, Poliuri. polidipsi, polifagi, sama penurunan berat badan yang nggak jelas penyebabnya Ya, gitu. bener. Aku paling ingat penurunan Nah, itu. berat badan. Kayaknya aku nggak kecil banget sih. Nah, GDS-nya lebih dari sama dengan 200 disertai 4 gejala klasik tadi bisa tuh didiagnosis DM gitu. Yang keempat, pakai pemeriksaan HbA1c. HbA1c merupakan profil gula selama 3 bulan gitu. Nah, HbA1c ini nggak boleh lebih dari sama dengan 6,5% gitu.
Jadi seperti itu. Jadi ada 4 indikator untuk mendiagnosis diabetes mellitus gitu. Oke, berarti dengan cara-cara tersebut kita baru bisa mendiagnosis secara medis ya. Iya. Berarti kita nggak boleh menduga-duga aja ya, harus mendiagnosisnya juga biar nanti jelas. Nah, kalau cuma menduga-duga kan kita takut salah atau gimana, belum tentu orang yang berat badannya cepat turun itu terkena diabetes ya. Makanya harus, karena namanya kan juga penyakit hiperglikemi gitu. Ada gula yang tinggi di dalam darahnya, berarti kan harus dipastikan benar apa enggak nih gula darahnya tinggi gitu. Kalau buat sobat Genbi nih Kak, lebih baiknya itu kita cek dari sekarang atau nunggu 4P itulah. Ya gimana? Ya lebih baiknya ya tadi, jadi teman-teman masuk ke dalam faktor resiko tinggi apa enggak terkena DM gitu. Pastikan gitu. Pastikan tadi, yang pertama tadi usia kalian lebih dari 45 apa enggak gitu. Kalau lebih dari 45 otomatis coba deh periksa gula darahnya gitu. Yang kedua, hitung IMT-nya. Kalau IMT kalian memang lebih dari sama dengan 23, terus kalian punya salah satu dari 10 yang saya sebutkan tadi, kalian teman-teman harus cek gitu. Iya, jadi jangan sampai nunggu semua gejalanya muncul baru cek. Jadi kita intinya udah cek dulu lah kalau kita kena nggak ya gitu. Jangan nunggu benar-benar parah, nanti malah tahu-tahu udah diabetes, kan jadinya bingung ya. Gitu. Oke, lanjut nih Kak. Apa aja gitu kiranya makanan atau minuman yang dihindari dari penyandang diabetes? Selain menjaga konsumsi gula, itu pasti ya nomor 1. Apakah makanan yang mengandung tepung atau apa nih Kak? Sebenarnya gini, terapi diabetes mellitus itu kan salah satunya kan pemberian nutrisi. Jadi pemberian nutrisi pada orang-orang dengan diabetes mellitus itu harus terkontrol 3J. Jadi terkontrol pertama secara jumlah, yang kedua secara jadwal, yang ketiga secara jenis gitu. Jadi jumlah, jadwal, dan jenis makanannya harus terkontrol. Yang pertama secara jumlah, berarti kita hitung kebutuhan kalori hariannya gitu. Kebutuhan dari Prof. Askandar itu UNER, beliau konsulen endokrin metabolik, beliau bikin rumus. Jadi kita hitung IMT-nya tadi, kita hitung IMT-nya atau indeks massa tubuhnya. Nanti pasien ini masuk ke obesitas, overweight, normal, atau underweight gitu. Nah kalau memang pas waktu kita hitung ini pasiennya kok obesitas, berarti berat badannya kita kalikan 10-15 kilokalori gitu. Nah kalau pasiennya memang overweight, berarti berat badannya kita kalikan 20 kilokalori. Kalau pasiennya ini memang IMT-nya normal, berarti berat badannya kita kalikan 30 kilokalori. Kalau pasiennya ini memang dia underweight, berarti berat badannya kita kalikan 40-60 kilokalori gitu. Jadi kita tahu tuh akhirnya kebutuhan kalori hariannya gitu. Setelah kita tahu kebutuhan kalori hariannya, kita jadwalkan gitu. Orang-orang DM itu harus terjadwal makanannya gitu. Ada 3 kali makan besar, 3 kali snack gitu. 3 kali makan, berarti gini. Yang pertama makan pagi. Makan pagi itu 20% dari 20% kilokalori dari yang total tadi. Setelah itu snack 10% kilokalori, terus habis itu makan siang 25%-nya, terus snack lagi 10%, terus makan malam 25% lagi, terus snack malam 10% lagi. Jadi pas kan 100% gitu. Jadi dihitung dulu kebutuhan kalori hariannya berapa, nanti dijadwalkan gitu. Dengan rincian tadi 3 kali makan besar, 3 kali snack gitu. Terus yang terakhir jenisnya harus seimbang antara lemak, protein, dan karbohidratnya gitu. Lemaknya proteinnya harus 10-15%, lemaknya harus 20-25%, terus karbohidratnya harus 50-70% gitu. Detail banget ya. Iya, harusnya seperti itu memang. Oke, jadi buat yang belum terkena diabetes jangan sampai terkena diabetes karena makanannya tuh benar-benar diatur, benar-benar dihitung ya Kak ya.
karena nanti bisa beresiko juga kan kalau misal nggak sesuai dengan arahannya. Itu sebelumnya kadang di ini juga sama dokternya kayak udah dicatat nih semuanya, atau dari penyandangnya sendiri nih yang udah mencatat buat dirinya sendiri. Biasanya dokter akan mengedukasi gitu, mengedukasi seperti itu gitu. Harusnya seperti ini Pak, jangan hitung nih gitu. Iya, kadang kan yang terkena diabetes itu kan orang-orang yang sudah usia lanjut ya, paling itu harus benar-benar edukasinya terus menerus ya, karena kan mereka juga nggak paham nih harus ditambah ini kayak gitu. Makanya buat teman-teman semuanya harus jaga kesehatan, jangan kebanyakan gula ya. Oke, apalagi yang suka nongkrong minumnya kopi gula ya kan. Terus mungkin ini udah langsung tadi udah menjelaskan ya kayak apa cara mendiagnosisnya, terus juga diabetes segala macamnya. Nah, ini diabetes ini bisa menyebabkan penyakit lain atau komplikasi nggak sih Kak? Karena kan yang aku tahu nih, diabetes itu bisa menyebabkan penyakit yang lain, contohnya ada gagal ginjal. Nah, itu gimana Kak? Jadi gini, diabetes itu punya komplikasi makrovaskuler dan komplikasi mikrovaskuler gitu. Nah, dia kan makrovaskuler, vaskuler, membuluh darah gitu. Dan komplikasi makrovaskuler ini bahkan sudah berjalan sebelum pasien terdiagnosis atau mengalami diabetes mellitus. Itu komplikasi makrovaskuler. Komplikasi makrovaskulernya apa saja? Yang pertama bisa ada aterosklerosis atau timbulnya plak-plak ateros di dalam pembuluh darah, terus penyakit jantung koroner, hipertensi karena ada plak-plaknya, terus pembuluh darahnya jadi karena banyak gula dalam darahnya jadi kental, akhirnya hipertensi gitu. Kalau hipertensi lama-kelamaan bisa terkena stroke gitu. Itu komplikasi makrovaskuler yang sudah berjalan sebelum pasien mengalami diabetes atau diagnosis diabetes gitu. Jadi pas prediabetes komplikasi makrovaskuler itu sudah berjalan. Yang kedua, komplikasi mikrovaskuler. Komplikasi mikrovaskuler ini berjalan ketika pasien sudah terdiagnosis diabetes mellitus atau pasien sudah mengalami diabetes mellitus. Komunikasi mikrovaskuler itu seperti ada retinopati diabetik, jadi ada gangguan di retinanya, artinya pandangan mata pasiennya kabur gitu. Yang kedua ada neuropati diabetik. Neuropati diabetik berarti pasiennya bisa ada baal, kesemutan gitu. Terus ada nefropati diabetik. Nefropati diabetik tadi ada gangguan di nefronnya, nefron ginjalnya. Jadi lama-kelamaan bisa gagal ginjal gitu. Akhirnya gitu. Berarti sebenarnya diabetes itu lebih parah itu waktu udah kena ginjalnya atau ada yang lainnya nih Kak? Jadi gini, sebenarnya kan tadi komplikasi makrovaskuler itu sudah berjalan sebelum DM ini terdiagnosis gitu. Kalau jadi diabetes itu ternyata bisa menyebabkan banyak komplikasi, khususnya lagi ada gagal ginjal. Nah, mungkin nanti mengenai gagal ginjal bisa kita kulik lagi di sesi berikutnya nih Kak. Jadi Sobat Genbi tetap ikutin kita terus ya. Oke. Yang terakhir nih Kak, yang terakhir tips dan trik dong agar terhindar dari diabetes sebagai pengingat aku sama teman-teman nih. Karena mengingat diabetes itu bukan hanya menyerang orang tua, tapi bisa juga dewasa maupun remaja. Kayak aku lah masih remaja. Oke. Jadi untuk pengingat bagi teman-teman, pastikan teman-teman itu termasuk ke orang dengan kelompok resiko atau tinggi, kelompok resiko tinggi atau enggak gitu. Kalau memang teman-teman itu termasuk orang dalam kelompok resiko tinggi yang saya sebutkan tadi, teman-teman harus cek gula darahnya gitu. Nah, ketika teman-teman cek gula darah, nanti akan ada 3 kemungkinannya. Yang pertama bisa normal, yang kedua bisa prediabetes, terus yang ketiga bisa diabetes gitu. Jadi bila normal, kalau teman-teman cek HbA1c itu kurang dari 5,7%. Kalau 5,7 sampai 6,4 berarti teman-teman sudah terkena prediabetes. Kalau lebih dari 6,5 maka teman-teman sudah terkena diabetes gitu. Itu dari HbA1c. Kalau untuk yang TTG atau tes toleransi glukosa oral bagi orang normal itu gulanya 70 sampai
titik berarti 70 sampai 139 gitu. Nah, kalau yang prediabetes 140 sampai 199. Kalau yang udah diabetes lebih dari sama dengan 200 gitu. Nah, untuk yang gula darah puasa itu normalnya gula darah puasa berarti normalnya 70 sampai 99. Nah, untuk yang prediabetes itu 100 sampai 125. Nah, untuk yang diabetes gula darahnya lebih dari sama dengan 126 gitu. Oh, jadi tips and triknya lumayan banyak. Ya tadi, yang penting pastikan dengan masuk kelompok risiko tinggi atau tidak, terus cek, biar dicek tadi kemungkinannya tadi bisa normal, prediabetes atau diabetes gitu. Nah, jadi teman-teman harus mengecek dalam kondisi apapun, walaupun belum semua yang muncul nih, tetap harus cek aja, karena lebih baik kita udah persiapan dari awal lah. Kalau kita memang benar-benar sehat, jangan sampai kayak udah drop baru kita cek ya. Karena kebanyakan orang tuh nunggu nanti aja lah ceknya kalau emang benar-benar udah parah atau gejalanya udah banyak baru cek gitu. Oh ya nih Kak, ada tambahan pertanyaan dari Sobat Genbi di Instagram. Oke, Kak Latif siap untuk menjawab pertanyaannya? Boleh. Siap. Mari kita coba Ya. Yang pertama nih dari @hin.at. Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena diabetes dan apakah bisa dikenali dengan melihatnya dari luar, bukan dari medis yang tadi dijelaskan secara bahasa medis nih Kak? Gimana? Berarti kan sebenarnya kan itu kalau teman-teman sudah terkena diabetes otomatis kan komplikasi makrovaskular kan sudah berjalan gitu. Nah, bila sudah terlihat dari luar berarti otomatis dia sudah terkena komplikasi kan gitu. Sudah merasakan ya? Makanya kalau sudah merasa berarti dia sudah terkena komplikasi gitu. Makanya lebih baik memang screening awal sebelum terkena diabetes mellitus gitu. Kalau sudah terkena diabetes mellitus ya tadi tanda dan gejalanya. Pertama ada 4P tadi, polidipsi, poliuri, polifagi dan penurunan berat badan tanpa diketahui sebabnya. Terus yang kedua ada gejala lain tadi, udah pandangan kabur. Berarti pandangan kabur kan sudah komplikasi tuh. Jadi memang diabetik gitu. Ada kesemutan, berarti kan sudah ada komplikasi tuh. Makanya kalau sudah bergejala berarti dia sudah timbul komplikasi gitu. Makanya harus dikenali bahkan sebelum tanda dan gejala ini tampak gitu. Berarti sebenarnya itu gampang banget ya melihat penyakit diabetes dari luar itu kayak udah terlihat mungkin orangnya seperti ini, kayak lesu tadi ya, terus berat badannya turun juga gitu ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak @hin.at. Terus yang kedua nih Kak dari @alifa. Pertanyaannya, aktivitas fisik apa saja sih Kak yang dapat dilakukan oleh penyandang penyakit diabetes? Aktivitas fisik seperti apa yang dapat dilakukan oleh penyandang diabetes mellitus? Sebenarnya ada 5 pilar tata laksana diabetes mellitus gitu. Yang pertama ada edukasi, berarti dokter wajib mengedukasi dengan baik dan benar terkait penyakit diabetes mellitus. Yang kedua ada nutrisi yang saya sebutkan tadi. Terus yang ketiga ada aktivitas fisik gitu. Nah, latihan fisik orang-orang dengan diabetes mellitus itu harus melakukan latihan fisik 3-5 kali per minggu selama 30-45 menit gitu. Dengan total seminggu itu 150 menit gitu latihan fisiknya gitu. Dan nggak boleh ada jeda 2 hari gitu. Jadi 3-5 kali per minggu selama 30-45 menit, total dalam seminggu 150 menit latihan fisiknya gitu. Latihan fisik yang dianjurkan berarti ada jalan cepat, terus jogging, berenang, bersepeda, terus menari. Nah, dan latihan fisiknya harus yang aerob. Kalau TikTok tuh gimana Kak? Kan lagi rame nih TikTok, itu termasuk dalam olahraga aktivitas fisik juga. Tadi berarti kan dengan jadi gini, peraturannya aktivitas fisiknya harus yang aerob gitu. Aerob dengan intensitas sedang. Kita bisa tahu ini aerob dengan intensitas sedang dengan cara kita ukur nih. Berarti setelah kita melakukan latihan fisik tersebut, denyut jantung kita itu 50-70% dari denyut nadi maksimal gitu. Nah, denyut nadi maksimal ini rumusnya 220 dikurangi usia gitu. Contohnya nih, usianya 20, berarti 220 dikurangi
20-nya. Usianya kan, berarti kan sama dengan 200. Berarti 50 sampai 70% dari 200 berapa berarti? 50 kali 50% dari 200 berapa? Ada 100. 100. Terus sobat sini 70% dari 200? 140. Berarti berarti bila umurnya usianya ini 20 tahun, berarti otomatis setelah dia melakukan latihan fisik itu denyut jantungnya kisarannya 100 sampai 140. Nah, itu sudah dikatakan latihan fisik aerobik dengan intensitas sedang gitu. Terus yang terakhir, teman-teman diabetes mellitus sebelum melakukan latihan fisik ini harus cek gula darahnya terlebih dahulu. Kalau gula darahnya kurang dari 100, maka dia harus makan gula dulu, harus makan dulu. Kalau gula darahnya kurang dari 100 gitu. Terus yang kedua, bila gula darahnya lebih dari 250, maka latihan fisiknya harus ditunda dulu gitu. Sampai gula darahnya di rentang 100 sampai 250 tadi. Kurang dari 100 harus makan dulu, kalau lebih dari 250 harus tunda dulu latihan fisiknya gitu. Itu bagi orang-orang yang terkena diabetes mellitus gitu. Detail banget ya Pak ya. Iya. Berarti itu aktivitas fisik itu juga bukan cuma diingatkan buat yang punya diabetes aja ya, buat semuanya pun juga bisa ya. Oke, mungkin udah terjawab semua ya pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram. Alhamdulillah ya Kak Latif sudah bisa menjawab ya. Alhamdulillah. Oke, karena Kak Latif ini sudah banyak sekali memberikan pengetahuan ke kita mengenai diabetes sampai tips dan triks mencegah diabetes. Semoga dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Latif bisa menjadi pengingat kita bahwa kesehatan itu penting. Sangat penting. Sangat penting ya. Terima kasih ya Kak Latif yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada saya dan Sobat Genbi pada hari ini. Semoga kakak dan semua teman-teman diberikan kesehatan selalu ya. Karena sesi getah episode 1 kali ini sudah selesai. Saya Rindi Fitriantika dan Kak Latif pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.